terutama sektor jasa, baik itu di kelautan, darat, dan udara yang belum digerakkan untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sike. Karena itu saya yakin dan percaya dengan pengalaman seantero Indonesia bahkan luar negeri, Ibu Honi bisa mengangkat seluruh potensi yang ada di Kabupaten Sika ini. Yang sudah ada pembangunan, sudah ada ini, terus dilanjutkan. Yang kurang pasti akan dipikirkan. Karena itu kami merasa berterima kasih. Karena kalau kita melihat ke belakang, Sika ini sejak zaman kerajaan sampai dengan pemerintah belum ada yang namanya perempuan maju untuk menjadi pemimpin kabupaten. Tetapi kali ini kami merasa bangga karena Ibu sendiri mendeklarasikan dan maju bersama tim dan keluarga untuk hadir di tengah-tengah PKB. Karena itu kita berharap proses ini tidak hanya adalah sebuah seremonial, tetapi bahwa ini adalah sesuatu rahmat yang turun dari Yang Maha Kuasa. Kiranya proses ini akan terus berlanjut sampai dengan proses penetapan calon, bahkan kita lanjut sampai dengan proses ini berjalan. Itulah harapan kami, karena memang ya daripada setiap 5 tahun yang ada itu hanya bapak-bapak yang memimpin Sika ini. Ya sesekali kita membuat perubahan di Sika ini. Dan kami yakin dan percaya Ibu Honi tidak hanya dengan jargon perempuan yang dibawa, tetapi lebih daripada itu ada banyak kekuatan-kekuatan yang harus digali, yang harus dibuat, dilakukan oleh Ibu sendiri. Karena itu atas nama DPC PKB Kabupaten Sika dan seluruh jajarannya kami menyampaikan selamat datang dan selamat berkoalisi dengan PKB. Kiranya momen hajatan pilkada Kabupaten Sika ini kita membuat satu perubahan yang luar biasa untuk rakyat Kabupaten Sika ini. Begitu saja. Terima kasih. Soal penjelasan teknis sudah disampaikan oleh Pak Sef. Kami sebenarnya Pak Ketua mereka sudah sampaikan oleh Pak Bento, ada tugas keluar di Jakarta, sehingga saya pikir hadir kami sore itu sangat representatif untuk menerima kehadiran Ibu di rumah PKB. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk Pak Sek yang telah mewakili seluruh keluarga besar DPC Kabupaten Sika yang menyampaikan sepatah kata berkaitan dengan proses pendaftaran Ibu Honi di rumah rakyat rumah PKB Kabupaten Sika. Yang berikut kita mendengarkan gambaran dan arah perjuangan dari Ibu Honi selaku calon bupati maupun wakil bupati Sika kepada kita semua agar menjadi dasar kita untuk sama-sama memberikan informasi ini kepada kalayak semua. Kepada Ibu Honi, waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya. Bisa berdiri di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya berterima kasih karena saya boleh diterima dengan sangat bersahabat oleh rekan-rekan kita. Semua yang ada di sini semua juga tidak asing untuk saya. Rupanya
adalah ketua Forkomakan DPRD. Jadi nggak usah ngomong tentang pluralis dalam tatanan wacana, tapi itulah bahwa membangun Indonesia itu harus inklusif. Ya, terjemahan kalau dari tatanan keagamaan adalah bagaimana kita membangun dalam suasana pluralis atau kemajemukan kita beragama. Tapi dari sisi saya sebagai perempuan, saya adalah seorang wanita, maka inklusi yang saya maksud adalah melibatkan juga kami perempuan. Kalau SIKA ini berdiri tahun 58 sampai dengan hari ini, tidak semua laki-laki. Pemilih dalam setiap pemilu terbanyak adalah perempuan dan partisipasinya juga perempuan paling banyak. Artinya sebenarnya menentukan siapa pemimpin di SIKA adalah perempuan. Tapi apakah dalam segala proses kalian para lelaki percaya pada kami? Paling penting itu dulu. Percaya nggak bahwa kami perempuan itu juga dari kita kurang dapat percaya akses untuk kami dalam proses politik itu tidak pernah diterima atau mungkin digugurkan di tengah jalan prematur selalu. Jadi saya dalam suasana batin keterpurukan SIKA sebagai seorang ibu, saya merasa terpakai untuk ayo sama-sama kita hadapi masalah. Kita tidak bisa hanya berdiri di luar dan mengatakan bahwa kita sendiri, tapi ambillah bagian di dalam, sehingga kita tidak dikatakan sebagai seorang pecundang tersuatu. Hal yang paling saya mau sampaikan ke visi misi, tapi menurut saya visi misi itu kebanyakan adalah wacana. Visi misi itu harus lahir dari kita berproses bersama masyarakat. Hal yang tidak bisa dilaksanakan di SIKA sesuai visi misi karena kita selalu omong,
uang transfer fiskal yang sudah datang, lalu kita habiskan, ya toh? Lalu kita tidak tahu kemudian meningkatkan kita. Jadi kalau saya yang paling fokus buat saya mau omong karena kesempatan sudah saya buat. Nah, coba kita cari fiskal daerah kita, ya, dengan menjadi yang mau saya kembalikan, ya, itu adalah pusat pelayanan yang punya nilai tambah dari pusat pelayanan jasa pengolahan. Kalau jasa pengolahan harus ada industri jalan. Pengolahan dari apa? Dari bahan-bahan pokok, apa dari sumber daya alam yang dimiliki, yang menjadi potensi unggulan, pertanian, perikanan, peternakan, yang selama ini mungkin di setiap dinas hanya menjadi sebuah kebiasaan prosedural selama 5 tahun. Padahal mereka jabatannya adalah eksekutif, berarti harus mengeksekusi sesuatu. Kalau goalsnya adalah meningkatkan keadilan. Contoh, bagaimana kemudian saya sebagai warga negara biasa, warga negara Sika, orang Sika, belum masuk dalam pemerintah, bahkan dalam sistem apapun DPR belum. Tapi saya sudah bisa mendatangkan investor. Orang bisa omong mendatangkan investor. Ada beberapa nama. Saya sudah mendatangkan. Dan harus meyakinkan mereka bahwa Sika adalah tempat yang paling pas, ya, untuk pelayanan jasa pertumbuhan nilai ekonomi. Salah satu yang kecil sekali yang saya buat, ya, mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang besar, itu adalah investasi kopi. Kalau kita berpikir secara flores atau secara branding, sudah pasti itu lainnya kepada rakyat Jawa. SOP kopi itu orang Jawa, orang Makassar sudah. Kenapa harus dimamerkan semua ini? Satu yang bisa saya buat adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa mana ada tempat yang tepat. Branding baru harus lahir dari momen ini. Apa yang harus saya bantu? Pertama, urusan perizinan. Yang kedua, bagaimana saya membantu desain supply chain yang baik. Karena kalau sudah industri, tidak bisa lagi hanya cuma gandum. Oh, hasilnya kopi, kita dagang kopi buat kita.
di Bali. Lalu kapan kita bisa? Kapan kita punya? Padahal kita punya sumber daya manusia yang melimpah ruah, apalagi adanya bonus demografi. Ya, bonus demografi itu di mana-mana ada pengalaman intelektual. Semua anggota DPR pastilah dititipkan oleh semua keluarga di dapil-dapilnya. Tolong titipkan punya anak mencari kerja lah. Gitu. Hanya bisa diselesaikan dengan lahirnya industri supaya ada penciptaan lapangan kerja baru. Yang kedua yang seperti itu kita menerima tantangan kesempatan itu. Jangan lihat bahwa bonus demografi atau ya banyaknya pengangguran intelektual di Sika itu sebagai sebuah masalah. Lihatlah itu sebagai sebuah kita bisa nggak bangun itu peta jalannya supaya mereka bisa kurang akses. Mereka tidak tahu mau kemana, keinginan ada, ya, kemampuan teknis ada, kita sekolah. Tapi kemudian bagaimana kita bisa sesuaikan dengan permintaan dan persyaratan dari negara itu. Filipina mendapatkan sumbangan devisa yang sangat besar dari pengiriman tenaga
dikasih 5 juta, suruh uang beredar 500. Kalau 1.005 miliar 1 bulan, hitung aja selisih kursnya menjadi PAD. Kasih dia kosong lagi. Ya. Jadi kemampuan pemimpin sekarang itu bukan untuk dia harus pergi, tidak bisa lagi itu yang hobi mas yang ada sekarang. Itu sudah biasa, siapapun bisa buat. Sama kemampuan. Tapi kalau dia tidak punya karakter berjuang, dia hanya punya karakter penguasa, maka dia merasa itu tidak penting. Karena buat saya tujuan akhirnya, buat dia tujuan akhir yang benar. Saya jadi penguasa, orang kenal saya penguasa kabupaten ini, bukan pejuang kabupaten. Apa jadi penguasa waktu sudah ya? Kita bisa lakukan diskresi apapun sepanjang, ya, sepanjang itu untuk menambah PAD dan juga untuk meningkatkan apa namanya kesempatan, ya, untuk apa PAD kita. Tetapi kita tidak ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa titipkan untuk percepatan penambahan PAD. Tapi dari sektor produktif, dari sektor produktif. Saya kenapa terlambat? Karena hari ini saya dengan tim, ya, sebentar lagi mungkin 2 minggu lagi saya akan launching program starting di sini, ya, di mana uang kita tidak ambil dari uang dari anggaran saya lobby untuk dapat. Kenapa? Dan saya titik beratkan di kelurahan. Karena kalau desa punya dana, karena desa kelurahan tidak punya sama sekali. Kenapa saya begitu? Itu dengan Anda merasa itu sumber daya manusia. Kami kirim terus, karena sumber daya di sini akar masalahnya harus sehat. Harus sehat. Kalau dia sehat, maka kami akan terima di sini adalah sumber daya manusia berkualitas. 2045 kita melihat bonus demografi. Kenapa bonus itu kita tidak lihat sebagai asing? Kita lakukan. Itu ya, kira-kira hal-hal baru, masih banyak hal baru yang saya tahu. Ya, kami kira-kira saya omongnya sudah saya buat. Satu hal lagi ada dari sektor pertanian. Saya undang juga dinas pertanian. Ya, apa yang saya buat? Karena itu kita berpikir bahwa kita adalah pejuang, maka kita tidak tunggu, ya, tidak tunggu apa yang saya dapat. Latar belakang saya salah satunya adalah latar belakang pemberdayaan ekonomi, ya, community development. Apa yang ada mungkin sekarang mungkin merasa biasa, buat saya itu adalah sesuatu yang luar biasa dari saya. Jadi apa yang saya lakukan di kepolisian, ya, mereka punya lahan sawah, katakanlah berkelompok semua 2,5-3 hektar, macam-macam cuma 500 meter, ada yang 1.000 meter, ya. Mereka hanya bisa memproduktifkan lahan itu hanya 1 musim tanam. Yang untuk tanam padi sudah besar. Modal kalau 1 hektar 10 juta, hasil 60 juta. Mereka terima 50 juta untuk hidup mereka sepanjang 1 tahun. Dalam bentuk beras. Mau itu dimakan atau mau itu dijual. Hasil akhirnya defisit. Yang orang bilang stunting, kelaparan itu mengungkapkan. Lebihnya tanah itu nganggur. Lalu tanah itu disewa oleh orang Bima atau tanah bawah, ya, dan mereka jadi pekerja harian. Orang mencari tanah itu pasti dia dapat sesuatu. Nah, saya lakukan riset, ya, dan ternyata tanam bawah itu 1 hektar itu 50 juta maksimal, hasilnya 200 juta di tanah yang sama. Kalau pemiliknya sama, maka ada ekstra income untuk mereka. Mereka nggak butuh lagi yang namanya fees, ya, dan sebagainya. Ya, dibandingkan dengan mereka bisa punya kemampuan. Tapi kita gerakan satu. Siapa yang minggu depan? Jadi jangan bilang saya baru omong. Saya panen minggu depan, silakan wartawan datang. Di situ ada ekstra income. Ini adalah 1 demplot sehingga petani ini sudah mulai panen di padi. Setelah itu dia rame-rame mulai tanam bawang. Karena pasar bawang kita di sini semuanya dari luar. Kenapa kan kita yang supply sendiri? Hal-hal yang kayak gitu, hal kecil. Tapi karena, ya, kita ini memaknai puasa itu sebagai sesuatu yang gila secara prosedural itu luar biasa sekali. Kita sampai lupa bahwa kita harus menjaga
benar apa yang saya sampaikan, apa yang jadi ungkapan istri saya sebagai seorang ibu dan seorang